Universitas Papua. Hal guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guruku tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Ramawati SPD, guru kimia di SMA Negeri 1 Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023 di Universitas Papua Manokwari dengan nomor induk mahasiswa 2023 81383. Hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 dengan materi polimer, sub materi penggolongan polimer dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari di kelas 12 IPA 1 di SMA Negeri 1 Kabupaten Sorong. Demikian, selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Let's pray together, start. Finish. Let's say greeting to our teacher. Good morning. Sit down, please. Baik, selamat pagi semua. Sebelum masuk pembelajaran, kita akan mengecek kehadiran. Siapa saja yang hadir hari ini? Oke. Mudah-mudahan besok dia bisa masuk dalam sekolah. Baik. Sekarang Ibu akan menjelaskan. Kita akan memasuki materi makromolekul. Di sini ada tujuan pembelajaran melalui proses pembelajaran dengan menggunakan model problem berstruktur atau PBL. Peserta didik dia
Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Rahmawati SPD. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas makro-molekul yang di dalamnya terdapat polymer kehidupan sehari-hari. Kita tentunya menggunakan berbagai macam benda untuk menunjang aktivitas kita. Benda di sekitar kita, misalnya kita menggunakan teflon untuk memasak, tangki untuk makan dan minum, serta wadah plastik untuk meletakkan barang-barang. Tahukah anak bahwa benda-benda tersebut adalah molekul yang berukuran besar atau raksasa yang kemudian disebut dengan makromolekyul. Selain benda-benda tersebut, makanan yang kita konsumsi juga ada yang mengandung makromolekul. Misalnya, protein terdapat dalam telur, daging, dan tempe, serta karbohidrat yang terkandung polimersis. Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan makromolekul? Makromolekul adalah senyawa yang berukuran besar. Makromolekul terbagi atas polimer dan biomolekul. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas polimer. Apa itu polimer? Poli adalah banyak, mer adalah bagian. Jadi, polimer merupakan makromolekul yang membentuk dari gabungan molekul-molekul sederhana atau monomer melalui reaksi polimerisasi. Sebagai contoh, kantong plastik dan botol plastik merupakan suatu senyawa yang bernama polietilena yang terbentuk melalui gabungan molekul-molekul etilena atau etanol. Dalam hal ini, etilena merupakan monomer dan polietilena merupakan polimer. Penggolongan polimer dapat digolongkan berdasarkan asal, jenis monomer, dan sifatnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan uraian berikut. 1. Penggolongan polimer berdasarkan asalnya. Ini terbagi atas beberapa. Yang pertama, polimer alam, yaitu polimer yang terbentuk melalui proses alam, contohnya protein, amilum, selulosa, asam nukleat, dan karet alam. Yang kedua, polimer sintetis, yaitu polimer yang terbuat oleh manusia dalam suatu industri. Di sini ada beberapa contohnya seperti polietilena, PVC, polipropilena, dan teflon. Yang kedua, polimer berdasarkan sifatnya terbagi atas beberapa. 1. Polimer termoset, yaitu polimer yang jika dipanaskan tidak akan melenak dan strukturnya terdiri atas ikatan silang 4 lantai. Contoh, melamin dan bakteri. Yang kedua, polimer termoplastik atau roll-on, yaitu polimer yang jika dipanaskan akan menjadi lunak dan jika didinginkan akan menjadi keras. Polimer ini dapat dibentuk ulang. Contohnya PVC, polietilena, dan polipirena. Penggolongan polimer yang ketiga adalah polimer berdasarkan jenis monomernya. Ini terbagi atas beberapa. Polimer fotopolimer, yaitu polimer yang terbentuk lebih dari suatu jenis monomer. Di dalam ini contohnya dacron, bakelit, dan bulan. Yang kedua, homopolimer, yaitu polimer yang terbentuk dari suatu jenis monomer, contohnya karet alam, PVC, protein, amilum, dan teflon. Pembahasan berikutnya akan membahas kegunaan daripada polimer dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali produk yang dihasilkan dari polimer. Penggunaan produk disesuaikan dengan sifat dari polimer itu sendiri atau sebagai bahan baku. Salah satu contoh plastik polietilen digunakan sebagai pembuat pipa plastik, tabel listrik, dan anak-anak. Yang kedua, polivinil itu digunakan sebagai desain pintu, sepatu, mainan anak-anak. Kegunaan polimer berikutnya yaitu yang ketiga,
Polystyrena digunakan sebagai wadah keperluan rumah tangga dan peralatan listrik. Penggunaan yang keempat, politetrafluoroetana sebagai pengganti garam dalam contoh teflon. Yang kelima, polyester digunakan sebagai serat tekstil. Dan yang terakhir ada bakalit. Bakalit digunakan sebagai peralatan listrik, makanan, dan produk listrik lainnya. Kegunaan daripada polimer berikutnya dalam berupa karet ini terbagi atas beberapa. Yang pertama, karet alam digunakan sebagai ban mobil dan kaos tangan. Yang kedua, karet sintetis atau buatan digunakan sebagai isolator kawat ban kendaraan bermotor. Baik, itu adalah video pembelajaran yang membahas tentang polimer dalam hal ini adalah pembuatan polimer dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita masuk dalam sesi berikutnya yaitu pembentukan kelompok. Jadi Ibu akan membentuk kelompok, ada 3 kelompok. Di sini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Baik, Ibu akan memberikan KKPD dan silakan berdiskusi. Baik, silakan didiskusikan apa saja yang
Jadi mari kita mempresentasikan hasilnya. Kelompok siapa yang mau maju ke depan? Kelompok 1, oke. Mari silakan kelompok 1 menyampaikan hasilnya. Jadi kelompok lain silakan pertanyaan. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Apakah makromolekul dan polimer itu? Makromolekul adalah molekul yang sangat besar, sedangkan polimer adalah rantai bertulang dari atom yang panjang, terbentuk dari pengikat yang berupa molekul identik yang disebut monomer. Apa saja kegunaan polimer dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali produk yang berbahan dasar polimer sintesis, mulai dari tas belanja plastik, kemasan plastik, makanan dan minuman, peralatan listrik, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Mengapa polimer banyak digunakan? Karena memiliki sifat umum seperti ringan, transparan, tahan air, serta harganya yang relatif murah. Jelaskan pembangunan polimer. Polimer dibagi menjadi dua, yaitu polimer alam dan polimer sintesis. Pembangunan polimer terbagi beberapa, salah satunya penggolongan berdasarkan asalnya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan polimer alam, sertakan dengan 4 contoh yang Anda tahu. Polimer alam yaitu polimer yang jumlahnya terbatas dan dihasilkan dari proses metabolisme makhluk hidup. Contoh dari polimer alam ini adalah protein, amonium, glikogen, karet alam, selulosa, dan lain-lain. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ayo silakan. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apa keuntungan polimer dibandingkan dengan material yang lain? Ya, satu-satu dulu. Ya, silakan. Apa keuntungan polimer dibandingkan dengan material yang lain? Keuntungannya, luasnya spektrum variasi polimer dilihat dari sifat fisik dan mekanik kemudahan untuk dibentuk, diisi, dan diwarnai. 5. Ada yang mau bertanya lagi? Dari kelompok 3, apakah persamaan dan perbedaan antara bahan makanan dan plastik? Persamaannya yaitu sama-sama dalam polimer berdasarkan asal. Perbedaannya, makanan berasal dari polimer alam, sedangkan plastik berasal dari polimer sintetis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, hasil presentasi dari kelompok 1. Jadi kalau ada pertanyaan lagi silakan. Yang materi yang belum dijelaskan, yang belum jelas, sudah cukup ya. Baik, sekarang masuk pada penganalisis atau mengevaluasi proses pemecahan masalah. Terus siapa yang mau membacakan kesimpulan dari materi polimer? Silakan. Di tempat atau di depan? Saya yang Presiden Joyce dari kelompok 2 akan ingin membacakan kesimpulan. Yang pertama, polimer adalah makromolekul
molekul yang tersusun dari monomer. Yang kedua, reaksi pembentukan polimer dinamakan polimerisasi. Ada dua jenis, yaitu polimerisasi adisi dan kondensasi. Yang ketiga, penggolongan polimer berdasarkan asalnya, yaitu polimer alam, contoh karet alam, sutra, dan wol. Polimer sintetis, contoh plastik, nilon, dan teflon. Yang keempat, polimer berdasarkan jenis monomernya, yaitu homopolimer dan copolimer. Yang terakhir, penggolongan polimer berdasarkan sifatnya terhadap panas, yaitu polimer termopolas, tidak tahan panas, dan polimer termosetting atau polimer tahan panas. Sekian kesimpulan yang saya bacakan. Terima kasih. Baik, itu adalah merupakan kesimpulan atau refleksi materi polimer. Ini ada polimer berdasarkan asal, terbagi lagi menjadi polimer apa? Polimer alam dan polimer sintetis. Kalau berdasarkan golongan apa? Penggolongannya ada nggak? Baik, sekarang
dengan materi kopolimerisasi. Ya? Silakan, ketua kelas. Stand up, please. Straight together, start. Finish. Let's say repeat to our teacher. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.